Apakah sudah muncul PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Baik, kita lanjut kuliah geofisika umum ya. Minggu lalu kita sudah belajar beberapa hal ya tentang gelombang ya dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan mempelajari mengenai gempa atau earthquake gitu ya. Jadi gempa bumi ya, saya kira kata gempa itu mungkin sudah biasa kita dengar ya. Karena Indonesia terletak di wilayah yang secara tektonik itu aktif, dipengaruhi oleh 4 tektonik lempeng utama di dunia ya. Ada lempeng Eurasia, ada lempeng Indo-Australia, ada lempeng Pasifik, dan ada lempeng Filipina. Oke, baik, apa itu gempa bumi? Ya, jadi gempa bumi itu terjadi secara mendadak. Jadi kalau gempa bumi itu kita tidak tahu kapan akan terjadi, kita tidak tahu di mana akan terjadi, dan kita tidak tahu berapa besar yang akan terjadi. Artinya bahwa eh, gempa itu terjadi secara tiba-tiba. Akan tetapi kita bisa memetakan lah kira-kira potensi daerah gempa itu di mana. Karena biasanya gempa itu terjadi di daerah batas lempeng tektonik ya. Ada batas lempeng konvergen seperti zona subduksi, ada batas lempeng divergen seperti di Mid Ocean Ridge atau di punggung tengah samudra, ada batas lempeng yang transform atau strike slip atau sesar geser ya, dan juga ada yang di daerah-daerah yang memang ada sesar aktif di situ. Nah, eh, gempa bumi itu disebabkan oleh pergerakan mendadak sepanjang sesar ya. Gempa itu terkonsentrasi pada batas lempeng, kemudian gempa itu jarang terjadi gempa besar pada intraplate. Nah, jadi ada pertemuan lempeng yang berbeda, misal lempeng samudra menunjam di bawah lempeng benua. Nah, itu disebut dengan interplate. Kalau intraplate berarti gempanya terjadi di lempeng itu sendiri. Nah, biasanya gempa-gempa besar jarang terjadi, ya. Bukan berarti tidak ada, tapi jarang terjadi. Nah, beberapa contoh yang terjadi di intraplate itu sesar yang sesar di darat gitu ya. Misal itu di sesar Palu gitu ya. Nah, itu magnitudenya 7, sekian, yaitu juga intraplate, artinya itu juga contoh gempa besar. Nah, umumnya ketika terjadi gempa itu dicirikan oleh adanya gelombang seismik yang menyebabkan goncangan dan pergerakan tanah yang bisa menghasilkan kerusakan signifikan. Jadi ketika terjadi gempa, dia akan membangkitkan gelombang seismik, kemudian berpropagasi melalui medium, dan juga kalau eh, gempanya magnitudenya kuat, biasanya kalau dangkal dan tidak jauh dari kita gitu ya, nah itu akan kita merasakan goncangannya. Kalau tidak dirasakan goncangannya, biasanya gempa juga terdeteksi oleh sensor seismometer gitu ya. Jadi apa itu gempa bumi? Nah, di Indonesia saya kira sudah kita pelajari, mungkin sudah kita ketahui bahwa karena lokasi kita di daerah yang tektoniknya aktif, maka kegempaan itu umumnya terjadi di zona subduksi gitu ya. Kemudian juga di zona-zona sesar aktif. Nah, itu yang berhubungan dengan gempa tektonik. Nah, kalau yang berhubungan dengan gunung api, biasanya kita mendefinisikannya sebagai gempa vulkanotektonik ya, seperti itu. Nah, kemudian dari penelitian yang ada, ya kita mengenal ada yang namanya teori elastic rebound. Ya, jadi sobekan gempa atau dalam bahasa Inggrisnya itu ada rupture gitu ya. Rupture atau sobekan biasanya menyebabkan ya ada yang disebut dengan deformasi statik, yaitu pergeseran tanah yang permanen karena gempa. Jadi ketika ada gempa dia akan bergeser secara permanen. Ya, nah peneliti namanya Reid itu tahun 1910 itu mengemukakan teori, yaitu teori elastic rebound ya. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa akumulasi gradual dan pelepasan energi stres atau tegangan atau tekanan dan strain atau regangan gitu ya. Jadi hampir semua gempa itu terjadi karena proses elastic rebound secara mendadak dari energi yang tersimpan sebelumnya. Jadi misal seperti ini. Yang garis merah ini adalah bidang sesarnya. Nah, ini dalam keadaan rileks misal. Nah, ini ordernya bisa puluhan tahun, bisa tahunan, bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun.
Nah, di sini ada suatu stres ya ke zona tersebut. Misal ini ada yang ke sebelah sana pergerakannya, ada yang ke sebelah sini. Nah, ini bidang sesarnya. Nah, stres ini terakumulasi secara gradual, katakanlah bisa setahun, bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun, kemudian bisa juga ribuan tahun. Manakala di bidang sesar ini sudah tidak bisa lagi menahan stresnya, di batas elastisitas dari bidang sesar itu, maka secara tiba-tiba dia akan bergeser seperti ini. Dia akan bergerak, dia akan terdeformasi. Ya, nah itu artinya terjadi gempa. Ya, jadi artinya di sini ada pelepasan energi. Ada release strain di sini secara mendadak. Secara tiba-tiba yang tidak diketahui kapan, besarnya berapa, dan di mana akan terjadi. Ya, paling tidak kita bisa memetakan daerah-daerah mana aja yang ada zona subduksi, daerah mana aja yang ada sesarnya, dan lain sebagainya. Nah, di sini ini adalah ilustrasinya. Garis merah ini misal adalah garis bidang sesar gitu ya. Nah, ketika ada stres ya dalam kurun waktu tertentu, kemudian bidang sesar ini sudah tidak bisa lagi menahan batas elastisitasnya, maka ini akan slip secara tiba-tiba, maka terjadilah gempa. Ya, jadi ini adalah suddenly slip itu terjadi di sini. Ya, oke. Jadi ini kira-kira gambaran bagaimana teori elastic rebound ya dari Reid mengenai akumulasi gradual dan pelepasan energi stres dan strain ya. Oke. Kemudian ini gambaran ya bagaimana ketika gelombang seismik berpropagasi gitu ya ke semua arah secara 3 dimensi. Ya misal kita ada kerikil kecil, kemudian kita coba lempar ke kolam gitu ya. Maka ketika kerikilnya masuk ke kolam, dia akan menghasilkan muka-muka gelombang-gelombang baru gitu ya. Seperti ini. Nah, analognya adalah ketika terjadi gempa di sumber gempa gitu ya, maka dia akan meradiasikan gelombang seismik ke semua arah. Jadi analoginya adalah ketika kita melemparkan kerikil ke kolam ya, jadi itu ada riak-riak gelombang, itu analoginya gelombang itu seperti itu penyebarannya. Tapi kita mungkin melihat hanya dari satu sisi. Sebetulnya gelombang itu merambat secara 3 dimensi. Oke, ini gambarannya, ilustrasinya, ini ada permukaan, kemudian ada gedung, ada rumah, ada pohon gitu ya. Kemudian di bawah permukaan terjadi gempa gitu ya. Apa yang terjadi? Di sini ada faulting atau pensesaran atau gempa terjadi, maka dari proses gempa akan meradiasikan gelombang seismik ke semua arah gitu ya. Secara spherical ya kita melihatnya dari samping ya padahal ini sebetulnya 3 dimensi gitu ya. Perambatan dari gelombang seismiknya atau propagasi dari gelombang seismiknya itu udah 3 dimensi. Apa yang terjadi ketika gelombang seismik sampai ke permukaan bila mana magnitudenya cukup kuat ya, kemudian dekat dengan permukaan itu bisa dirasakan goncangannya atau shakingnya ya seperti ini. Jadi goncangan di permukaan apabila sangat kuat magnitudenya mungkin akan ada deformasi di permukaan, mungkin ada semacam rupture segmen di permukaan atau failure di permukaan, ada ground failure dan lain sebagainya gitu ya. Kalau shakingnya itu kuat ya. Jadi ini seperti ini kira-kira proses terjadinya gempa. Nah, ini saya ulangi lagi terminologi dari hipocenter dan epicenter. Misal ini permukaan gitu ya, kemudian ini adalah bidang sesar, kemudian terjadi gempa atau bidang sesar ini antara katakanlah ini adalah hanging wall, yang bawah katakanlah adalah foot wall gitu ya. Ketika bergerak relatif satu sama lain, maka terjadilah gempa. Nah, terminologi dari epicenter adalah titik pada permukaan bumi vertikal di atas hipocenter. Jadi vertikal di atas hipocenter, titik pada kerak bumi di mana proses sobekan seismik dimulai. Artinya bahwa kalau epicenter itu koordinatnya hanya X, Y, sedangkan hipocenter itu koordinatnya X, Y, Z. Nah, hipocenter sendiri adalah titik ya di dalam interior bumi di mana sobekan gempa dimulai. Jadi hipocenter dan epicenter ini sebetulnya adalah asumsi inisiasi ya untuk memudahkan kita memahami proses awal mula terjadinya gempa. Karena gempa sendiri terjadi karena pergerakan bidang, bukan karena titik gitu ya. Bidang yang bergerak relatif satu sama lain, baik sesar naik, baik sesar turun, baik sesar geser.
Sedangkan titik hipocenter dan titik epicenter adalah asumsi kita supaya memudahkan inisiasi dari pergerakan rupture-nya, inisiasi dari pergerakan gempanya itu di mana, ya. Jadi para ilmuwan, para peneliti ya mengasumsikan bahwa inisiasi dari gempa itu kita sebut sebagai hipocenter, ya, itu kalau di bawah permukaan, proyeksinya ke permukaan itu disebut dengan epicenter, ya, seperti itu. Nah, berikut adalah bagaimana ilustrasi sesar ya. Kadang orang menyebut sesar, kadang orang menyebut patahan ya, atau fault ya. Jadi rekahan sepanjang blok pada kerak ya, yang masing-masing blok relatif bergerak paralel satu sama lainnya. Misal seperti ini ya. Oke, gambarannya ini ada dua bidang ya. Misal ini ada bidang sesar di sini nih. Set, ini bidang sesar ya. Kemudian nih ada aliran sungai terus set gitu ya. Nah, yang tadinya aliran sungainya lurus ya, ketika di sini ada pergerakan sesar, maka aliran sungainya akan bengkok seperti ini. Misal ya, kalau kita berdiri di sini nih, tapi menghadap ke arah kiri relatif kita, ya, ke arah kiri relatif terhadap layar kita, apa yang terjadi? Ya, kalau kita melihat ke sini, berarti di depan kita itu bergerak ke kanan. Begitu kita balik kanan ke sini, menghadap ke kanan dari layar ya kita ya relatif, balik kanan menghadap ke sini juga sama. Ternyata ini, oh ternyata sungainya ini bergeser ke kanan relatif kita. Artinya apa? Ini adalah sesar geser, strike slip tetapi tipenya menganan. Ya, kalau kita ilustrasikan dalam bentuk blok seperti ini, ya kita punya bidang sesar, kita melihat ke kanan, melihat ke sini, ternyata bergeraknya ke kanan kita, kemudian balik kanan melihat ke sini, bergeraknya ke kanan kita juga. Maka ini sesar menganan, atau disebut dengan right lateral, atau disebut dengan dextral. Ya, nah ini contoh strike slip fault atau sesar geser, ya, menganan atau dextral. Tapi kalau kita lihat bisa aja kalau panahnya ternyata ketika kita melihat ke sebelah sana, panahnya ke kiri, ketika melihat ke sebelah sini, panahnya ke kiri. Nah, itu sesar mengiri. Kalau sesar mengiri itu disebut dengan left lateral atau disebut dengan sinistral. Ya mungkin kalian akan membaca suatu saat apa yang disebut dengan sesar kanan, sesar kiri. Sesar kanan itu right lateral atau dextral. Sesar kiri itu adalah left lateral, ya. Oke. Nah, ini ciri khas dari sesar geser ini adalah sliding block ya, sideway movement. Jadi dia bergeser satu sama lain menjauh gitu ya. Kemudian tipe lain dari pensesaran adalah misal seperti ini ya. Contoh nyata misal di sini, ini ada bidang sesarnya di bawah. Kebetulan di sini kita lihat katakanlah hanging wall-nya itu di atas, yang bawah itu adalah foot wall. Nah, di sini tanda panahnya menggambarkan bahwa hanging wall-nya itu relatif naik terhadap foot wall. Artinya bahwa ini adalah sesar naik. Ya, kalau kita gambarkan dalam bentuk 3D block seperti ini, ya. Nah, ini adalah reverse fault atau sesar naik, ya, bisa kita lihat seperti ini, gitu ya. Ini adalah sesar naik karena hanging wall-nya itu relatif naik terhadap foot wall. Ya, jadi ini adalah reverse fault ya, di mana hanging wall-nya itu naik relatif terhadap foot wall-nya. Itu adalah reverse fault. Nah, kemudian kalau kita lihat ini ya, ini di mana bidang sesarnya ini adalah hanging wall, yang kiri adalah foot wall. Nah, yang hanging wall itu relatif turun terhadap foot wall-nya, maka gambaran dalam bentuk bloknya seperti ini, gitu ya. Jadi bidang hanging wall-nya turun, yang foot wall-nya naik, maka ini adalah sesar turun. Nah, sesar turun bisa disebut juga sebagai normal fault, gitu ya. Nah, ini di mana hanging wall itu relatif turun terhadap foot wall. Jadi secara umum tipe pensesaran ada tiga, ada sesar strike slip, sesar geser, kemudian juga ada sesar naik, dan juga ada sesar turun, gitu ya, seperti itu. Nah, dari sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi, ya. Nah, ini yang tadi, ya. Ini coba kita
resemukan, ya. Ini adalah normal fault, yaitu sesar turun ketika hanging wall relatif turun terhadap foot wall. Kalau yang ini adalah sesar naik ketika hanging wall relatif naik terhadap foot wall. Pak, bagaimana membedakan hanging wall dan foot wall? Sebetulnya mudah saja. Ya, kalau kita ingin membedakan, kita misalnya ini, kita ada garis di permukaan, kemudian ada bidang. Nah, ini sudut antara permukaan dengan bidang sesar, katakanlah theta. Nah, jika tetanya katakanlah kurang dari 90 derajat, ya, maka ini adalah bidang hanging wall-nya. Yang bawah ini adalah bidang foot wall-nya. Ya, jadi kalau hanging wall-nya naik terhadap foot wall, itu adalah sesar naik. Kalau hanging wall-nya turun terhadap foot wall, maka dia adalah sesar turun. Ya, jadi kira-kira seperti itu, apa yang disebut dengan hanging wall, ya. Apa yang disebut dengan foot wall, ya. Jadi ada sesar naik, ya, thrust atau reverse fault, dan ada sesar turun, dan juga ada sesar geser atau strike slip fault seperti ini. Nah, ini sesar geser seperti ini, ya. Jadi ada 3 tipe sesar, ada sesar naik, ada sesar turun, dan ada sesar geser. Oke. Kemudian ketika gempa terjadi di bawah permukaan, di sumbernya, maka dia akan meradiasikan gelombang seismik ke semua arah, ya. Nah, ini juga ada yang disebut dengan deformasi dinamik. Jadi gelombang seismik diradiasikan oleh gempa ketika proses rupture atau proses sobekan terjadi. Nah, secara umum gelombang seismik itu ada gelombang body, ada gelombang permukaan. Nah, gelombang body itu yang menjalar melalui interior bumi. Gelombang body terdiri dari gelombang P dan gelombang S, ya, seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Gelombang permukaan itu ada gelombang Rayleigh dan gelombang Loeb, ya. Nah, bisa kita lihat di sini, ini bagaimana propagasi kemudian pergerakan partikel dari gelombang P ketika melalui medium. Ya, saya ulangi lagi bahwa gelombang P itu bersifat longitudinal, ya, di mana arah gerak dari propagasi gelombang itu searah dengan arah partikel gelombang, ya. Ini gelombang P, bisa kita lihat arah X itu arah propagasinya, dan particle motion juga sama di sumbu X. Ya, perhatikan kotak yang hitam. Jadi gelombang P itu adalah gelombang longitudinal, di mana arah gerak partikel searah dengan arah propagasi gelombang. Ya, nah gelombang P yang paling duluan tiba. Kemudian kecepatan gelombang P itu biasa juga ada yang menuliskan alpha, ya, sama dengan akar dari lambda tambah 2 mu dibagi rho. Lambda itu adalah konstanta Lem, mu adalah rigiditas atau derajat kekakuan suatu benda, rho itu adalah densitas. Sama dengan akar dari kappa, kappa ini adalah Book modulus atau juga disebut dengan inkompresibilitas, ya, tingkat kesukaran suatu benda untuk dimampatkan, ditambah dengan 4/3 mu. Nah, mu ini adalah rigiditas, ya, dibagi dengan rho density. Density itu sama dengan massa dibagi dengan volume. Nah, ini adalah Bock modulus adalah incompressibility. Kemudian bagaimana gelombang S? Gelombang S biasa disebut juga gelombang transversal, di mana arah propagasi gelombang itu tegak lurus dengan pergerakan partikelnya, ya. Nah, perhatikan yang kotak hitam ini, bagaimana arah propagasinya di sumbu X dan bagaimana partikel motion itu adalah di sumbu Z. Artinya bahwa arah gerak propagasi gelombang itu tegak lurus dengan pergerakan partikelnya. Nah, PS atau sama dengan beta sama dengan akar mu dibagi rho. Mu itu adalah rigiditas, rho itu adalah density, ya, sama dengan massa dibagi dengan volume. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kecepatan gelombang P itu lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan gelombang S, atau Vp lebih cepat daripada Vs. Nah, selanjutnya ada gelombang tipe lain, itu gelombang permukaan, kan, yang saya jelaskan beberapa pertemuan yang lalu, yang menjalar di permukaan. Itu ada gelombang Loeb, ya, ada gelombang Rayleigh. Nah, gelombang Loeb bisa perhatikan arah propagasinya, gitu ya, dan juga arah pergerakan partikelnya. Nah, arah propagasinya searah sumbu X, kemudian di sini particle motionnya searah dengan sumbu Y, ya, itu adalah gelombang Loeb. Nah, Loeb
gelombang Love dia karakteristiknya dia sebetulnya seperti multiply reflected dan juga superimpose dari gelombang S. Nah, gelombang Love sendiri dia mempunyai kecepatan kurang lebih 3,5 sampai 4,5 km per detik. Nah, gelombang Love ini biasanya selalu tiba setelah gelombang S, ya. Nah, kemudian tipe gelombang permukaan yang lain itu adalah gelombang Rayleigh. Nah, gelombang Rayleigh bisa kita lihat di sini, ini menjalar dekat permukaan. Nah, gelombang Rayleigh itu kombinasi dari gelombang P dan gelombang S. Nah, kecepatan dari gelombang Rayleigh itu mirip-mirip dengan kecepatan gelombang Love, tetapi gelombang Love itu relatif sedikit lebih cepat dibandingkan dengan gelombang Rayleigh. Nah, kecepatan dari gelombang Rayleigh itu sekitar 3,5 sampai 4,5 km per detik. Nah, sama halnya dengan gelombang Love ini, gelombang Rayleigh ini juga selalu tiba setelah gelombang S, ya. Jadi gambarnya seperti itu. Ini Anda coba lihat ini bagaimana propagasi dari gelombang Rayleigh gitu ya, searah dengan suhu X. Kemudian bagaimana ini adalah particle motion ya dari gelombang Rayleigh itu seperti ini. Oke. Kemudian mengenai alat perekaman gempa, bagaimana kita mengenali fase-fase gelombang, ya, bagaimana cara picking atau menentukan waktu tiba gelombang P dan S ya minimal gitu ya. Nah, gelombang elastik yang dilepaskan oleh gempa itu bisa direkam oleh instrumen seismik ya, baik secara lokal ya itu gempa kecil dan global ya oleh alat yang dinamakan seismograf ya. Jadi seismograf itu alatnya, nah sensornya biasa kita sebut sebagai seismometer gitu ya, seperti itu. Kemudian bisa kita lihat lagi ya. Ini prinsip dari bagaimana prinsip kerja dari seismograf, alat untuk merekam getaran gelombang gempa. Ya, ini ada translasi dari pergerakan tanah gitu ya. Misal pergerakan tanah atau shaking karena gempa biasa bisa juga gempa yang dirasakan atau juga gempa yang tidak dirasakan. Ya meskipun gempanya tidak dirasakan oleh manusia, misal magnitudenya di bawah 2 atau magnitudenya 1, tetapi sensor seismometer yang ada di alat seismograf ini dapat mendeteksinya gitu ya. Ini sangat sensitif. Nah, jadi translasi dari pergerakan tanah yang mana terlalu kecil untuk dirasakan ke dalam amplifikasi pergerakan tanah yang terekam pada seismometer. Nah, kira-kira ini bagaimana perekaman seismic event dan picking fasenya dari gelombang P dan S gitu ya. Ini alat-alat di dalamnya, ini prinsip dari seismometer gitu ya. Ada spring ya, ada massa di sini, ada redaman di sini. Jadi ketika ada gelombang lewat gitu ya. Nah, ini akan bergerak massa di bawah ini pendulumnya. Nah, kemudian akan menggoyang-goyang-goyang gitu ya. Kemudian akan mencatat seismograf di sini ya. Jadi seismometer sendiri dia merekam pergerakan arah partikelnya vertikal ataupun pergerakan arah dari horizontal. Nah, horizontal juga ada dua tipe, ada utara selatan dan ada timur barat ya. Nah, ini kira-kira bagaimana perekaman seismogram ketika ada guncangan lewat, kemudian massa pendulum di sini bergerak gitu ya, dan menghasilkan rekaman seismogram di situ. Kemudian secara umum ya ada tipe gempa ya berdasarkan jarak sumber dan penerima gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada yang disebut dengan gempa lokal ya, di mana jarak epicenternya atau jarak dari sumber ke penerima ya itu kurang dari 1000 km. Kemudian juga ada gempa regional di mana jarak epicenter atau jarak antara event gempa ke stasiunnya itu antara 1000 sampai dengan 2000 km. Dan ada juga gempa global atau biasa disebut juga sebagai gempa teleseismik ya, jadi jauh sekali di mana jarak antara epicenternya itu jarak epicenter atau antara epicenter dengan stasiunnya itu lebih besar dari 2000 km. Jadi jauh sekali. Nah, ini contoh gambaran rekamannya. Jadi kalau alatnya itu disebut dengan seismograf. Sensornya disebut seismometer. Bacaannya seperti ini disebut dengan seismogram.
Jadi bacaan ini adalah seismogram, atau orang menulisnya waveform, ya, atau ada juga yang menulisnya time series. Nah, ini adalah seismogram. Seismogram itu adalah rekaman atau bacaan dari gelombang gempa. Ya, nah ini adalah bagaimana contoh dari rekaman gempa lokal. Nah, gempa lokal sendiri ini jaraknya dekat, katakanlah kurang dari 1000 km. Ya, mungkin jaraknya dari stasiun bisa jadi hanya 50 km, mungkin hanya 10 km, tapi magnetnya mungkin kecil gitu ya, magnetnya 2 atau 1. Nah, ini contoh bagaimana gempa lokal. Ini satu kotaknya, ya, satu spasi di sini, ini 2 detik nih, satu spasinya. Nah, ini 2 detik. Nah, ini 2 detik gitu ya. Oke, 2 second. Nah, ini adalah waktu tiba P-nya dan S-nya itu kira-kira di sini perbedaannya. Nah, bisa kita lihat di sini, ini adalah contoh dari gempa lokal. Kemudian P dan S-nya terlihat jelas, ini magnitudenya kecil, 2,5. Nah, ini jarak epicenternya itu hanya 40 km, jadi dekat. Nah, kalian ketika membaca seismogram, itu mungkin bisa mengidentifikasi apakah ini gempanya lokal, apakah ini gempanya regional, apakah ini gempanya teleseismik. Paling tidak Anda bisa melihat dari selisih antara waktu tiba gelombang S dan waktu tiba gelombang P. Ya, jadi selisih antara TS dikurangi TP. Ya. Nah, kalau kecil, misal gitu ya, kurang dari 5 detik lah gitu ya. 5 second gitu ya. Nah, artinya apa? Kalau selisih antara waktu tiba S dan P-nya itu kecil, misal hanya ya kurang dari 5 detik gitu ya, artinya bahwa event itu tidak jauh dari stasiun itu. Ya, nah seperti ini. Jadi semakin pendek TS min TP-nya, itu jarak epicenternya semakin kecil. Nah, kalau TS min TP-nya semakin jauh, misal ordernya menit gitu ya, nah itu mungkin stasiun gempanya jauh dari stasiun tersebut atau disebut dengan gempa regional. Atau mungkin juga disebut sebagai gempa teleseismik jauh gitu ya. Kalau TS min TP-nya dia mungkin ordernya lebih dari 10 detik gitu ya. Kalau TS min TP-nya 5 detik ya berarti dekat dari stasiun itu. Ya. Oke, ini juga magnitudenya 2,5, kecil ya. Nah, kalau kita lihat ini satu kotaknya 2 detik kan ya. Nah, biasanya kalau gempa lokal magnitudenya kecil itu durasinya juga nggak akan terlalu panjang. Artinya durasi itu atau koda wave-nya itu adalah ketika dari waktu tiba P sampai dia habis ya gelombangnya. Ya mungkin ini ada berapa kotak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kali 2 berarti 16 detik ya. Kurang lebih ya seperti itulah. Nah, kalau yang bawah, yang ini adalah contoh untuk yang ini global distance. Artinya ini untuk yang teleseismik. Ya, kalau global distance tadi ini jarak stasiun ke epicenter gempanya itu kurang lebih besar dari 2000 km. Jauh gitu ya. Nah, ini yang bawah ini. Nah, ini satu kotaknya, ini ordernya dalam menit nih. Tuh. Ya, ini saya hapus dulu, sorry. Nah, ini ordernya dalam menit, bisa kita lihat. Ya, ini kita lihat nih, ini. Ini ordernya dalam menit. Nah, ini satu kotaknya bisa kita lihat, ini 5 menit. Tuh. Ya, bandingkan dengan yang di atas, ini cuma 2 detik satu kotaknya. Ya, nah ini P, ya ini gelombang P di sini, ini gelombang S di sini. Nah, kurang lebih, ini TS min TP-nya berapa ini? Nah, ini TS min TP-nya kurang lebih berapa? Hampir kurang lebih berapa menit ini? Ini hampir 5 menit. Jadi jauh sekali perbedaan antara waktu tiba S dengan waktu tiba P. Artinya bahwa event gempa ini berasal dari sesuatu yang jauh, gitu ya. Dan memang benar. Nah, ini contoh global distance, ini jaraknya 4.200 tuh, atau ekivalen 37,8 derajat. Karena 1 derajat itu ekivalen dengan 111 km. Nah, ini magnitudonya adalah 6,2. Nah, ini 6,2. Kemudian kedalaman fokus gempanya adalah 32 km. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi perbedaannya ya antara gempa lokal dengan gempa regional gitu ya, bisa kita lihat, dan juga gempa teleseismik ya bisa lihat dari TS min TP-nya gitu ya, di mana TS min TP-nya itu di sini
relatif gitu ya, untuk yang gempa transseismik itu lebih panjang dibandingkan dengan gempa-gempa yang lokal atau SMTP-nya. Oke, nah dari sini kalian saya kira bisa melihat gitu ya, kira-kira seperti apa seismogram dari gempa lokal, seperti apa seismogram dari gempa yang bersifat regional maupun teleseismik. Ya, nah kemudian ada fase lain ya, antara P dan S itu ada fase gelombang lain gitu ya. Kemudian setelah S juga ada fase gelombang lain dan juga ada gelombang permukaan. Nah, gelombang permukaan itu biasanya dia long period. Nah, ini gelombang permukaan. Ini startnya dari sini. Nah, ini gelombang permukaan. Anda lihat di sini, ya, ini gelombang permukaan, dia amplitudonya tinggi dan dia long period atau low frequency ya. Jadi F itu kan sama dengan 1/T ya, di mana frekuensi itu 1/periode gitu ya. Jadi artinya bahwa kalau gelombang permukaan itu sifatnya dia lebih long period. Ya, bisa kita lihat seperti ini. F sama dengan ini 1/T. Oke. Nah, ini gambarannya seperti ini. Oke. Ini adalah gelombang permukaan ya, di mana dia punya periode yang relatif lebar, amplitudenya tinggi ya, bersifat low frekuensi ya. Nah, ini gambarannya. Itu adalah contoh dari rekaman seismogram ya, untuk yang terseismik dan juga ada gelombang permukaan dan juga ada gelombang bodi. Kebetulan kalau contoh yang gempa terseismik atau gempa global ini magnitudenya cukup kuat ya, ini 6,2. Kedalamannya 32 km memang relatif dangkal. Oke, jadi seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini contoh bagaimana rekaman seismogram untuk gempa lokal maupun untuk gempa terseismik. Apakah suara saya kedengaran dengan jelas? Iya, Pak, terdengar, Pak. Clear ya, Rehan ya, suara saya ya. Iya, Pak. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi sebetulnya data-data seismogram ini, waveformnya Anda bisa download di sini, di Iris ya, iris.com ya. Anda bisa download datanya. Nah, Anda bisa ngupload pakai software, ada yang disebut dengan Seisgram. Anda bisa download software tersebut ya. Oke, Anda bisa menampilkan seismogram ini. Atau mungkin kalau Anda senang coding Python, atau mungkin Anda senang coding MATLAB atau lain gitu ya, Anda bisa download datanya, Anda plot sendiri gitu. Nah, format datanya biasanya ada yang pakai SAC, atau Seismic Analysis Code. Ada juga yang pakai MSID ya, miniSID, MSID. Ada juga yang mungkin kalau Anda perlu bisa minta formatnya ASCII. Ya, jadi Anda bisa ngupload sendiri seismogramnya. Nah, Anda bisa milih di iris.com ini untuk event-event yang gempanya cukup kuat. Kemudian Anda bisa milih daftar atau list stationnya yang Anda perlukan gitu ya di situ. Jadi Anda bisa bisa mengecek di situ. Oke. Baik, ini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan. Baik, kalau tidak ada, saya lanjut lagi ya. Oh, ini sorry, ini ada tuh. Ini 2 detik gitu ya. Kemudian ini ada berapa ini? 5 menit. Ya, jadi ini perbedaan antara gempa lokal dengan rekaman gempa global atau teleseismik. Ya, oke. Kemudian selanjutnya adalah tugas pertama dan utama ya dari analisis gempa itu bagaimana menentukan waktu tiba gelombang atau peaking, waktu tiba gelombang, khususnya waktu tiba gelombang P dan S. Dan juga bagaimana kita menganalisis fase-fase gelombang. Ya, nah ini kenapa kita penting menentukan waktu tiba gelombang P dan waktu tiba gelombang S. Yang pertama digunakan untuk penentuan lokasi gempa. Ya, hiposenternya di mana nanti. Nah, biasanya minimal satu event direkam oleh 3 station. Ya, mungkin Anda sudah atau mungkin nanti akan diajarkan bagaimana Anda
menentukan lokasi hipocenter bisa menggunakan metode 3 lingkaran nantinya. Ya, oke. Kemudian gempa lokal di sini bahwa gempa lokal itu fase gelombang P dan S biasanya mempunyai amplitudo yang lebih besar dan lebih duluan tiba, gitu ya. Kemudian untuk gempa global, fase gelombang menjalar dengan cara yang berbeda menuju ke stasiun. Ini menghasilkan banyak fase gelombang. Ini bisa digunakan untuk studi interior bumi. Kemudian fase peaking waktu tiba P dan S itu memerlukan keahlian, ya, di mana keahlian ini memerlukan praktik dan pengamatan dari fase gelombang. Oke. Nah, ini saya kira minggu lalu sudah saya jelaskan bagaimana perempatan fase-fase gelombang yang melewati interior bumi, gitu ya. Ya, saya ulangi lagi. Misal yang garis hitam tegas ini adalah lintasan gelombang P. Kalau untuk yang lintasan garis hitam putus-putus ini adalah untuk lintasan gelombang S, gitu ya. Nah, ini misal hipocenter gempanya yang bulat hitam ini, kalau langsung ke permukaan gelombang P, dipantulkan lagi di permukaan dengan jarak yang sama, ini adalah P besar, gitu ya. Kalau dipantulkan lagi sekali dengan jarak yang sama, ya 3 kali berarti itu ada P besar. Nah, kalau gelombang S, ini garis hitam putus-putus, ya. Ini gelombang S, naik ke permukaan, dipantulkan di permukaan, ya, dengan jarak yang sama, S besar. Dipantulkan lagi di permukaan dengan jarak yang sama, ini S besar, 3 kali, ya. Ini untuk lapisan mantel, ini adalah inti luar, dan ini adalah inti dalam. Oke. Nah, ada lagi, ini adalah SCS nih misalnya. SCS itu gelombang S masuk ke mantel, dipantulkan di batas antara ini inti luar dengan mantel. Ya, itu lambangnya C. Naik lagi ke permukaan. Jadi SCS itu adalah gelombang S yang dipantulkan di batas inti luar dan mantel. Jadi C ini adalah lambangnya dipantulkan di inti luar dan mantel. Ada P kecil, P besar. Nah, berarti P kecilnya naik ke atas permukaan sedikit, kemudian dipantulkan dengan jarak yang lebih panjang. Maka ini adalah P kecil, P besar. Ya, kemudian apalagi? Oh, ini ada SKS nih. Nah, ini SKS, jadi S-nya masuk di mantel, kemudian masuk ke inti luar, S-nya itu tidak bisa masuk ke inti luar. Maka terkonversi di batas antara mantel dan inti luar menjadi P. Nah, P yang masuk ke inti luar disebut K. Ya, jadi ini adalah K, masuk lagi ke mantel jadi S. Jadi SKS. Oke. Apalagi kemudian ada yang masuk ke inti dalam. Nah, ini kita trace. Ini gelombang P di mantel, masuk ke inti luar, gelombang P jadi K, masuk ke inti dalam, gelombang P di inti dalam itu I besar. Masuk lagi ke inti luar, gelombang P di inti luar jadi K, masuk lagi ke mantel jadi P. Makanya ini adalah PKI besar KP. Ya, artinya dia multiple. Itu untuk fase-fase gelombang dalam, ya. Mungkin kedalaman fokus gempanya cukup dalam dan magnitudenya juga cukup kuat. Sehingga dia bisa masuk ke beberapa lapisan yang berbeda. Nah, kemudian ini bisa kita lihat juga ada yang disebut dengan apa ini? Nah, ini PKJKP ini, PKJKP. Jadi kalau PKJKP kita runut balik ke sini. Nah, ini adalah gelombang P yang masuk ke mantel, kemudian gelombang P yang masuk ke inti luar jadi K, kemudian gelombang P di batas antara inti luar dan inti dalam. Nah, inti dalam sendiri bersifat solid, ya, Fe solid, sedangkan inti luar bersifat Fe fluid. Nah, masuk ke inti dalam yang bersifat solid, nah gelombang P itu bisa berubah jadi S di inti dalam. Nah, gelombang S di inti dalam ditulis dengan J, ya. Masuk lagi ke inti luar, berubah lagi menjadi K. Masuk lagi ke mantel jadi P. Jadi ini adalah PKJKP. Nah, ini menjawab kenapa di model satu dimensi, PP maupun VS, interior bumi, kenapa PS muncul lagi di inti dalam, padahal PS di inti luar tidak ada kan? Nah, karena PS sendiri dibawa oleh PKJKP ini ke inti dalam. Sehingga model 1D rata-rata global untuk PP, untuk VS. Nah, VS-nya ada lagi di inti dalam, padahal di inti luar VS-nya nggak ada kan? Kenapa PS di inti luar nggak ada? Karena inti luar bersifat Fe fluid, sehingga rigiditas dari fluida itu sama dengan 0, maka VS-nya adalah sama dengan 0. Ya, sehingga tidak bisa dilewati oleh gelombang S di inti luar. Ya, kira-kira gambarannya seperti itu, bagaimana penjalarannya di sana. Kemudian setelah kita berhasil menentukan waktu tiba gelombang P,
kemudian waktu tiba gelombang es, gitu ya. Proses selanjutnya dalam pemrosesan data gempa adalah bagaimana penentuan lokasi hipocenter, ya. Jadi kita sekarang bisa kita lihat di sini penentuan hipocenter sendiri, ya kita memerlukan waktu tiba gelombang P dan S, ya, hasil dari proses peaking, ya. Nah, karena model kecepatan bumi itu sudah diketahui, waktu tempuh sebagai fungsi jarak epicenter bisa dihitung. Jadi model kecepatan bumi itu sudah banyak, ya, diteliti, punya model kecepatan bumi global, misal ada AK-135, ada ISP-91, ada PREM, gitu ya. Nah, itu bisa digunakan untuk menentukan waktu tempuh dari sumber ke penerima, sehingga jarak epicenternya bisa dihitung. Nah, waktu tiba pada setiap stasiun dapat digunakan untuk menentukan hipocenter dan waktu terjadinya gempa. Jadi ketika Anda melakukan peaking, waktu tiba P dan S bisa ada satu event gempa direkam oleh 4 stasiun. Nah, Anda punya waktu tiba P kan untuk masing-masing stasiun. Anda punya waktu tiba gelombang S untuk masing-masing stasiun. Nah, kemudian Anda bisa ngeplot dalam suatu kurva yang namanya Wadati diagram atau diagram Wadati, di mana sumbu X-nya Anda set misal sebagai TP atau waktu tiba gelombang P. Nah, sumbu Y-nya Anda bisa set sebagai TS min TP, ya, atau saya gambarkan seperti ini. Oke, misal ini ada kurva gitu ya. Nah, ini sumbu X, ya. Ini sumbu Y. Nah, ini yang sumbu X ini sebagai waktu tiba gelombang P. Oke, nah kemudian yang sumbu Y ini adalah TS min TP. Sorry, ya. Saya ulangi lagi, ya. Ini bentar loncat ini. Oke, ini bisa gambarkan seperti ini. Ini adalah TP, gitu ya. Kemudian ini adalah TS min. Sorry. Ternyata di sini bisa kita lihat ini adalah TS min TP. Oke. Oke, nah ini perpanjangan sini. Kalau kita misal kita punya 4 stasiun, ya kita plot di sini misal gitu kan, ada 4 nih. Oke, nah kita tarik ke sini ya dari, sorry kenapa begini ya. Oke, jadi intinya seperti itu ya. Kita punya sumbu X, misal waktu tiba gelombang P, kita punya sumbu Y itu adalah TS min TP. Kemudian kita plot datanya yang 4 stasiun tersebut dari satu event. Kita punya nanti linearisasi atau regresi linearnya, kita punya persamaan, nanti punya juga dip-nya ya atau kemiringannya atau slope-nya. Dari slope-nya itu kita bisa menurunkan rasio PP per VS dan perpotongan di sumbu X ya ketika Y di sumbu X ya ketika Y sama dengan 0, maka bisa kita temukan sebagai waktu terjadinya gempa atau origin time. Nah, secara global hampir semua data observasi ini dikumpulkan di International Seismological Center atau ISC, ya. Kemudian ini gambarannya, ini metode sederhana, ya. Ada yang disebut dengan metode 3 lingkaran. Misal seperti ini. Nah, ini S1 ya, itu adalah stasiun 1. Nah, ketika ada gempa di stasiun tersebut kita tahu ini waktu tiba P-nya sekian, waktu tiba S-nya sekian. Nah, dari S dan P ini kita bisa menentukan jarak epicenter. Nah, jarak epicenternya itu adalah sebagai jari-jari lingkaran dengan pusatnya adalah di koordinat stasiun S1 itu. Jadi lagi nih. Nah, S2 itu adalah koordinat stasiun 2. Dengan jari-jari lingkaran adalah panjang atau jarak epicenter berdasarkan perhitungan TP dan TS di stasiun 2. Jadilah lingkaran ini. Nah, di stasiun 3 itu jari-jari lingkarannya adalah jarak epicenter dengan pusatnya adalah di stasiun 3 ini. Ya, sehingga bisa kita hitung ya jarak epicenternya berapa. Nah, irisan dari ketiga lingkaran ini katakanlah di sini. Nah, ini adalah epicenter yang kita cari. Ya, mungkin Anda nanti pada saat praktikum ada praktikumnya ya, geofisika atau di seismologi mungkin nanti. Pada saat Anda ngambil mata kuliah seismologi ada praktikumnya, nanti akan belajar bagaimana menentukan lokasi epicenter gempa dengan menggunakan metode 3 lingkaran. Ya, jadi irisan dari 3 lingkarannya itu adalah lokasi dari epicenternya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ini adalah distribusi epicenter gempa di Indonesia. Ini data dari Januari 2009 sampai Mei 2015.
dari BMKG gitu ya, warna merah untuk gempa yang dangkal, warna biru ini untuk gempa yang dalam ya. Nah, ini adalah segitiga merah dan berwarna ini menggambarkan stasiun yang merekam kegempaan untuk menentukan lokasi hipocenter di wilayah Indonesia. Mulai dari zona subduksi Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, kemudian masuk ke Busur Banda, masuk ke Maluku di sini, kemudian juga Sulawesi ya, Sulawesi Utara maupun di Papua bagian utara. Nah, ini gempa-gempa banyak gitu ya, artinya di situ ada zona subduksi, di situ ada sesar aktif. Nah, sesar aktif yang terkenal kalau di Sumatera ada sesar Sumatera, di Pulau Jawa ada sesar Lembang, sesar Cimandiri, sesar Opak gitu ya. Kemudian di utara Bali, utara Nusa Tenggara ada Flores Back Actras. Kemudian di Papua itu ada sesar Sorong ya, dari Sorong sampai mungkin sampai ke Teluk Tomini di Sulawesi. Kemudian juga di Pulau Seram, Pulau Ambon dan sekitarnya juga ada sesar lokal gitu ya. Di utara Sulawesi ada zona subduksi dari Laut Sulawesi Utara. Nah, ini daerah mana yang punya potensi kegempaan ya? Karena secara tektonik wilayah Indonesia dipengaruhi oleh 4 tektonik kan ya. Ada Eurasia Plate yang posisinya di sini, ada Indo-Australian Plate, ada Pacific Plate dan ada Philippine Plate. Artinya keempat tektonik lempeng tersebut bergerak relatif satu sama lain ya, sehingga akan menghasilkan ya paling tidak di sini ada distribusi gempa, ada distribusi gunung api gitu ya, dan proses geologi dan mineralisasi lainnya. Oke, ini wilayah di Indonesia bagaimana epicenter. Jadi edukasi, mitigasi gitu ya, pemahaman kita mengenai kegempaan ya, saya kira itu harus Anda pelajari karena Anda berada di teknik geofisika. Tujuannya untuk apa? Ini untuk usaha mitigasi kegempaan. Bagaimana kita meningkatkan kesiapsiagaan, kewaspadaan, mitigasi dan sebagainya. Ya, mitigasi itu bisa dalam bentuk pendidikan gitu ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kita edukasi ya. Mungkin Anda nanti suatu saat bisa melakukan kegiatan edukasi ke sekolah-sekolah gitu ya. Bagaimana ketika ada terjadi gempa, harus bagaimana dan lain sebagainya. Saya kira panduan-panduan mengenai hal tersebut bisa Anda peroleh di lamannya BMKG atau mungkin di internet juga ada ya, ketika ada gempa itu harus bagaimana. Nah, kemudian juga di sini kita juga karena di daerah yang tektonik aktif berarti banyak gunung api juga gitu ya. Di Indonesia itu kurang lebih ada sekitar 127 gunung api aktif gitu ya. Itu terdapat di Indonesia. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi, ini untuk yang magnitudonya lebih besar dari 4,5 gitu ya, artinya relatif moderat ke atas gitu ya, kekuatan gempanya moderat sampai kuat. Nah, itu kalau dekat dengan manusia itu akan dirasakan ya. Kalau tidak dekat agak jauh mungkin hanya sedikit dirasakan, tetapi terdeteksi oleh sensor seismometer gitu ya. Oke, mungkin Anda kalau memerlukan informasi real time monitoring, mungkin Anda bisa lihat ke lamannya BMKG gitu ya, atau ke lamannya ada situ Inatius BMKG ya, INA TWS Earthquake Early Warning System yang BMKG, Anda bisa cek di websitenya. Oke, baik, ini gambarannya gitu ya. Jadi bisa kita lihat ini banyak sekali daerah-daerah yang memang ada potensi kegempaan karena memang di situ ada pertemuan lempeng tektonik aktif di sana. Nah, ini kalau kita plot secara vertikal ya, misal ini di Sumatera Utara gitu ya. Nah, ini kalau yang ini hasil relokasi hipocenter ya, mungkin ini nanti subjek nanti setelah Anda paham seismologi gitu ya. Tapi paling tidak di sini yang hitam-hitam ini adalah hiposenternya, sedangkan yang biru itu adalah polanya gitu ya. Itu polanya dari penelitian model 1 atau model 2 slab ya dari highest. Nah, bisa kita lihat seperti ini. Ini di bawah Sumatera Utara, ini di bawah Sumatera Selatan, di bawah Sumatera Selatan ke arah timur lagi. Kemudian ini di bawah Jawa Barat, Jawa Timur, di bawah Nusa Tenggara dan Nusa Tenggara. Nah, ini kemudian ini adalah seismisitas di Laut Banda gitu ya. Jadi kalau di Laut Banda ini sangat unik sekali. Karena dari selatan di sini ada subduksi ataupun kolisi gitu ya dari lempeng Indo-Australia ke arah utara, kemudian dari arah barat juga ada lempeng Pasifik ya. Dalam hal ini mungkin Caroline Plate ya, bagian dari Pacific Plate. Dari utara itu ada juga mungkin dari sini ada Filipina Sea Plate ya. Jadi artinya ini seperti sendok di sini ya, spoon like ya.
Nah, ini di busur Banda. Nah, seismisitas di Laut Banda ini sangat kompleks ya. Di sini historical tsunami-nya juga ada sejarahnya gitu ya. Kemudian karena mungkin gempanya terdapat di zona subduksi yang dangkal di laut, magnitudenya misal lebih besar dari 7 gitu ya, dan dangkal itu ya, kalau di laut mungkin bisa menghasilkan deformasi vertikal yang mungkin menghasilkan tsunami gitu ya. Kemudian juga segitiga hitam ini adalah gunung-gunung api ya yang ada di busur Banda ya. Nah, ini gunung-gunung api saya kira bisa Anda lihat di lamannya Magma, di websitenya Magma ya. Anda mungkin bisa search Magma Badan Geologi ya. Anda bisa belajar di situ gunung apinya apa aja di Indonesia. Kemudian statusnya real time-nya itu seperti apa. Anda bisa bisa di situ, bisa explore di situ ya. Nah, kalau yang bulat-bulat ini adalah mekanisme fokusnya atau bagaimana tipe dari pensesaran sumbernya. Misalnya kalau ini nih, ini merahnya di tengah gitu ya. Ini kompresi, biasanya kalau ini adalah sesar naik gitu ya. Nah, kalau putihnya di tengah, ini biasanya sesar turun atau sesar normal. Nah, kalau bentuknya seperti ini, nah ini 4 kuadrannya berimbang, ini adalah tipe dari strike slip atau sesar geser. Nah, Pak, dari mana tahunya? Nanti Anda akan pelajari di kuliah seismologi. Bagaimana menentukan mekanisme fokus? Ya, mekanisme fokus dari sumber gempa. Ya, kalau ini disebut dengan beach ball. Ini beach ball ya. Beach ball ini menandakan mekanismenya itu tipenya apa? Apakah sesar naik, apakah sesar turun, apakah sesar geser. Nah, biasanya di zona subduksi itu umumnya ya, umumnya itu adalah sesar naik. Ya, seperti ini. Oke, nah seperti ini kan bisa kita lihat ya ini strike-nya itu searah dengan palungnya di sini ya. Jadi ini bisa kita lihat ini untuk yang event yang cukup besar biasanya mekanisme fokusnya dianalisis ya untuk lebih memahami kira-kira mekanisme fokusnya itu seperti apa. Kemudian ini kalau kita lihat penampang yang melewati Laut Banda ya, ini penampang A, B, C, D. Nah, kira-kira seperti apa? Ini adalah A ya, ini A. Ini adalah utara, ini selatan, ini B, ya ini adalah utara selatan. Jadi ini adalah B, C, D. A, B, C, D. Ini C, C ini adalah utaranya ini adalah D, ini adalah utaranya ini. Bisa kita lihat di sini, ya memang unik gitu ya, kompleks ya, zona subduksi yang ada di Laut Banda ini. Nah, kemudian ini adalah keadaan tektonik di zona tumbukan Laut Maluku ya. Jadi kalau di Laut Maluku, di Maluku Utara, ini ada tumbukan antara busur Halmahera dengan busur Sangihe. Di atasnya itu tumbukan, di bawahnya itu ada subduksi kedua arah, ke arah barat dan ke arah timur dari lempeng Laut Maluku. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini jadi penampang melintang A, ini adalah B, ini adalah C. Ya, jadi A itu seperti ini. Jadi kegempaannya bisa kita lihat ini ke arah barat itu relatif curam ya. Kegempaannya sampai kedalaman 600. Ke arah timur itu relatif lebih dangkal. Jadi ada semacam bentuk U seperti ini. Ya, ini penampang B juga sama. Jadi ini sangat mungkin salah satu contoh keadaan geologi tektonik yang kompleks di dunia itu ada di sini di zona tumbukan Laut Maluku ya. Di atasnya itu ada tumbukan ya Sangihe, busur Sangihe dan busur Halmahera. Sedangkan di bawahnya itu ada subduksi ya lempeng Laut Maluku ke barat dan ke timur ya kira-kira seperti ini. Oke. Nah, selain kita mengenal apa yang disebut dengan magnitudo atau ukuran kekuatan kekuatan gempa di sumbernya atau energi di sumbernya, kita juga ada ukuran kekuatan lain, namanya adalah intensitas. Ya, jadi intensitas itu adalah kerusakan karena gempa di permukaan bumi. Jadi ada beberapa cara untuk mengukur kekuatan dan besarnya gempa. Nah, intensitas itu adalah mengukur kerusakan akibat gempa di permukaan. Ya, dinilai oleh efek yang dihasilkan seperti goncangan, lampu berayun, kerusakan bangunan dan infrastruktur dan lain-lain. Nah, skala dari intensitas itu secara internasional ada yang disebut dengan MMI ya atau MMI, yaitu adalah modified Mercalli intensity ya.
ini sejak tahun 1931. Nah, ini mempunyai 12 kategori, ya. Itu intensitas 3 meliputi terasa di dalam ruangan, objek yang berayun, getaran seperti truk lewat, durasi dapat diperkirakan, mungkin tidak diduga sebagai gempa. Sedangkan intensitas 6 itu dirasakan semua orang, ketakutan dan lari keluar ruangan. Intensitas 12 hampir mendekati kerusakan total, massa batuan besar berpindah, benda terlempar ke udara. Nah, jika data cukup terkumpul, intensitas bisa dikonturkan yang disebut dengan isoseisma. Jadi kalau intensitas ini pengukuran kerusakan di permukaan, itu tidak memerlukan alat seperti halnya pengukuran magnitudo, kita perlu seismograf. Nah, kalau intensitas itu cukup kita ke lapangan, mungkin orangnya sama, nah kita bisa mendeskripsikan. Kita ngukur setelah kejadian gempa, tingkat kerusakan, catat koordinat lokasi itu, kemudian Anda skalakan tingkat kerusakannya. Jadi kalau ke lapangan untuk mengukur intensitas, itu disarankan hanya 1 orang, supaya nanti nilainya ketika diskalakan itu tidak bias, ya. Jadi kenapa penting Pak mengukur intensitas? Itu untuk memberikan informasi daerah mana yang paling mengalami kerusakan. Kemudian nanti kita konturkan kan, sehingga menghasilkan peta isoseisma. Nah, ini akan memberikan informasi untuk saat ini maupun ke depannya. Jadi kalau ada goncangan gempa, daerah mana yang rentan kerusakan. Kalau kita sudah petakan intensitasnya. Jadi untuk usaha mitigasi juga gitu ya. Oke. Nah, nama petanya disebut dengan isoseisma. Oke. Nah, ini contoh bagaimana ini peta intensitas kemudian dikonturkan menjadi isoseismal. Ini untuk gempa tahun 1966 di Parkville, artinya di San Andreas Fault ya di California di Amerika Serikat. Jadi ini ada sesarnya yang garis hitam putus-putus ini. Nah, kebetulan ini melewati kota-kota besar ya, ada San Andreas, ada juga Los Angeles di sini. Nah, ketika dipetakan ternyata yang paling mengalami kerusakan itu di sini, intensitasnya 7 gitu ya. Nah, berarti epicenternya biasanya dekat dengan daerah-daerah yang paling rusak. Ya meskipun tidak demikian gitu ya, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerusakan suatu bangunan. Tapi pada umumnya di situ karena mungkin di sana di Amerika itu bangunannya kualitasnya seragam gitu ya, dan juga bisa dipetakan. Jadi asumsinya bahwa yang paling rusak itu berarti dekat dengan sumber gempanya gitu. Nah, artinya bisa kita petakan di sini. Ini informasi yang penting untuk sekarang maupun ke depannya. Oh, di sini daerah-daerah yang rentan kerusakan. Oh, mungkin di daerah tersebut dekat dengan epicenternya. Ya. Oke, ini Anda bisa cari juga sepertinya di internet bagaimana skala dari intensitas ya. Anda bisa membuat skala sendiri. Kalau MMI atau MMI ya, kalau Modified Mercalli Intensity dia skalanya kan 12 ya. Anda bisa membuat sendiri kalau ke lapangan, petakan sendiri. Misal kalau 1 Anda definisikan kerusakannya apa, kalau skalanya 2 gimana, kalau 3 gimana, dan seterusnya gitu ya. Jadi Anda bisa memetakan sendiri. Kemudian misal ini intensitasnya bisa dibagi 10, misal 0, ini 1 ada guncangan aja, 2 ini mulai, 3 mulai ketakutan, 4 barang-barang jatuh, 5 wah ini harus berlindung di bawah meja karena pada jatuh. Ini 5 bagian atas seperti ini, 6 bagian atas, sampai ke 6 bagian atas dan ke 7 ini bisa kolaps bangunan gitu ya. Nah, Anda bisa mendefinisikan sendiri bagaimana skala dari intensitas itu, gitu ya. Oke, ini yang Modified Mercalli Intensity itu ada 12 skala. Skala 1 ya mungkin hanya dirasakan sedikit gitu ya. Skala 2 MMI dirasakan oleh beberapa orang. Skala 3 ini ada goncangan-goncangan. Skala 4 ada jendela bergerak atau mungkin retak-retak di dinding gitu ya. Dan sampai ke 12 ini kerusakan total gitu ya. Nah, Anda bisa kalau ada kebetulan ya seperti kejadian gempa gitu, Anda bisa observasi ke lapangan dan Anda bisa memetakan intensitasnya ya. Oke, dan dicatat juga koordinatnya. Kan sekarang mungkin HP udah kalau moto udah ada koordinatnya ya, aplikasi kan bisa. Kemudian arah utara, timur, barat, selatan Anda foto di titik itu kayak gimana gitu ya. Oke. Jadi intensitas itu adalah kerusakan karena gempa di permukaan bumi. Ya, artinya bahwa zona dengan tingkat intensitas paling tinggi ya secara umum itu mengindikasikan posisi dari sobekan sesar, keadaan struktur bangunan dan infrastruktur dan keadaan geologi lokal ya. Kerusakan akan sedikit untuk bangunan atau infrastruktur yang dibangun di atas batuan solid dibandingkan di atas aluvial. Jadi biasanya
Kalau kita membangun suatu bangunan, kalau batuannya itu keras, ya itu relatif ketika ada goncangan gempa itu akan teredam. Tapi kalau kita membuat suatu infrastruktur atau bangunan di atas suatu batuan yang lunak atau aluvial, ya mungkin akan mengalami amplifikasi shakingnya, goncangannya. Ya, misal Anda mungkin analognya pernah mungkin Anda main trampolin. Ya, trampolin itu ketika Anda loncat, ya mungkin dia akan semakin naik gitu. Jadi artinya bahwa kalau kita membuat fondasi bangunan itu harus di batuan yang keras, konkret ya. Jadi ketika ada goncangan gempa lewat, nah itu akan teredam ya, relatif dibandingkan dengan kalau kita fondasinya atau bangunannya di daerah-daerah batuan yang lunak atau aluvial, ya mungkin dia akan mengalami amplifikasi dari goncangannya itu ya. Oke. Nah, selain intensitas, ada magnitudo, ya, Anda mungkin sering dengar, ini magnitudonya sekian, ini magnitudonya sekian, gitu ya. Magnitudo adalah ukuran kekuatan gempa di sumbernya. Jadi, penentuan magnitudo merupakan bagian dari pemrosesan data gempa dan dilakukan secara rutin untuk semua gempa, baik lokal maupun global. Ya, skala magnitudo digunakan berdasarkan amplitudo maksimum pada pengukuran pergerakan tanah atau displacement. Ya, jadi kalau persamaannya seperti ini, M itu adalah magnitudo, log A max itu adalah pergerakan tanah maksimum, F ya sebagai fungsi dari delta. Delta itu adalah fungsi koreksi berdasarkan jarak, dan C adalah konstanta. Ya, yang menghubungkan skala dengan definisi sumber. Jadi kira-kira magnitudo itu seperti ini perhitungannya. Perhitungan dasarnya lah seperti itu. Ya, oke. Kemudian skala magnitudo ini digunakan untuk mengekspresikan energi seismik yang dilepaskan oleh gempa. Jadi magnitudo berdasarkan pengukuran pergerakan maksimum yang direkam oleh seismograf. 4 dasar skala magnitudo yang biasa digunakan ya. Jadi mungkin Anda pernah dengar ada magnitudo skala Richter gitu ya, ada momen magnitud atau MW gitu ya. Nah, ini ada beberapa 4 dasar skala magnitudo. Yang pertama ada magnitudo lokal atau ML kecil. Ini secara umum mengacu pada Richter magnitude. Nah, ini digunakan untuk gempa lokal. Yang kedua ada magnitudo gelombang bodi atau M kecil, B kecil. Ini menggunakan gelombang P dari gempa jauh. Dan yang ketiga itu adalah magnitudo gelombang permukaan atau M besar S. Nah, ini menggunakan gelombang permukaan dari gempa jauh. Dan yang keempat adalah magnitudo moment atau MW ya, ini adalah MW, itu adalah magnitudo moment. Nah, secara umum yang banyak digunakan itu adalah magnitudo moment atau MW ya, karena relatif lebih stabil gitu ya. Ya, kalau Anda nanti suatu saat belajar itu. Oke. Jadi secara umum magnitudo itu ada beberapa ya, tergantung data yang digunakan. Ada yang menggunakan data gelombang bodi, ada yang menggunakan data gelombang permukaan, dan ada yang kombinasi keduanya, dan ada juga yang berdasarkan momen seismik. Itu adalah magnitudo moment atau MW. Ya, yang bawah. Yang banyak digunakan sekarang adalah magnitudo moment atau MW. Oke, nah ini contoh bagaimana menghitung magnitudo ya. Diagram di bawah ini menunjukkan bagaimana menggunakan metode asli Richter untuk estimasi dari seismogram di selatan California menggunakan Wood Anderson seismograph. Jadi kalau kita mendengar skala Richter ya. Nah, skala Richter ini adalah salah satu tipe magnitudo lokal yang diperuntukkan untuk daerah California Selatan dengan menggunakan seismograph Wood Anderson. Jadi skala Richter ini hanya untuk di California Selatan aja dengan menggunakan seismograph Wood Anderson. Ya, misal ya, ini ada gelombang P, ini ada S. Kita ambil magnitudo maksimumnya berapa ini? Ya, nah ini yang sumbu ini misal ini adalah jarak, ini adalah S minus P atau selisih waktu tiba S dan P. Yang ini untuk magnitudonya dan ini untuk amplitudonya. Misal kita ukur nih magnitudo maksimumnya, ini ada berapa nih? 20 sekian. Oke, 23 mm. Nah, kita cek, kita tandain nih di sini 23 mm. Nah, kemudian ini S min TP-nya berapa ini? Nih S minus P-nya ini adalah 24 detik. Nah, kita tandain di sini S minus P-nya ternyata 24 detik ya di sini kira-kira. Nah, kita tarik di sini 23, di sini adalah 24 second. Tarik garis lurus ke sini nyambung. Nah, memotong magnitudenya berapa? Oh, 5 ternyata. Nah, kalau S minus P-nya di sini berapa itu? 24 second, berarti ini kurang lebih jarak episenternya adalah 240-an kilometer sekian lah. Nah, ini ya sederhananya bagaimana menentukan magnitudo lokal, tipenya adalah Richter.
SR ya di California Selatan menggunakan seismograf Wood Anderson. Ya. Oke, saya lanjut lagi. Ini beberapa tipe skala magnitudo ya, magnitudo lokal California, geodanya 0,1 sampai 1 second. Di Jepang juga ada GMA ya, Japan Meteorological Agency atau MJ, 5 sampai 10 detik. Kemudian ada M kecil berkecil, magnitudo gelombang body, ini periodenya 1 sampai 5 second. Ada MS, ada magnitudo gelombang permukaan 20 second. Ada M besar MW ini magnitudo momen kira-kira 200 second. Oke. Nah, ini bagaimana ini Charles Richter ya, yang pertama saya kira mengembangkan magnitudo ya dari tahun 1900 sampai 1985. Jadi M magnitudo sama dengan log A dikurangi log A0. A itu amplitudo pada stasiun tertentu dan A0 itu adalah amplitudo pada stasiun referensi gitu ya. Jadi kalau magnitudo itu karena perhitungan basis matematiknya seperti ini, bisa saja nilai magnitudo itu sangat kecil bahkan negatif. Karena relatif kan, A dibagi A0. Ya, oke. Nah, selanjutnya saya kira kita lanjut minggu depan ya. Ini ada apa? Ada PR dulu lah. Nih. Nah, silahkan nanti kumpulkan ke Pak siapa? Ke Pak Adit ya. Ada Pak Adit nggak hadir hari ini? Halo, halo. Nanti silakan kumpulkan aja. Nanti saya info. Ya, Pak. Pak Adit, Baik, nanti Pak. ada kuis 2 ya Pak ya. Oh, ya. Mungkin bisa dikumpulkan nanti ke Pak Adit ya. Oh, ya, Pak. Ya. Nah, ini kuis 2 silakan Ya. adik-adik. Ini sebagai PR aja. Silakan di snipe aja kuisnya, pertanyaannya. Nanti kumpulkan ke Pak Adit ya. Ya, mungkin ada waktu tuh 20 menit lah sampai selesai. Oke, silakan. Nih, misal nih, stasiun gempa merekam waktu tiba S 8 menit setelah waktu tiba P. Asumsikan P sekian, PPPS-nya sekian, berapa jarak epicenternya, hitung. Yang kedua, ketika terjadi gempa, bangunan mengalami goncangan secara horizontal. Hal ini berkaitan dengan gelombang apa? Ini bisa jawabannya bisa lebih dari 1 ini, nomor 2. Silahkan Anda tandai ya. Nomor 3 juga sama, jawabannya bisa lebih dari 1. Cara pengukuran ukuran gempa yang tidak memerlukan perekaman instrumen. Nah, tadi sudah saya kasih tahu apa aja. Nah, nomor 4, gambarkan lintasan sinar pasti gelombang P besar, SKS, dan PKJKP. Ini juga udah saya jelaskan. Oke, silahkan ya. Di snipe dulu ya. Sudah di snipe soalnya. Nah, nanti kumpulkan. Ya, jam 1. Oke. Baik, sebelum kita akhiri, kita berfoto dulu ya. Oke, silakan dinyalakan. Ini ada 2 halaman ya. Oke, jadi kenal nih. Nanti saya cek dulu. Oke, sehat-sehat semua ya. Nah, semangat semuanya. Saya ambil fotonya. 1, 2, 3. Oke. Baik, semuanya. Jangan lupa kumpulkan 20 menit ya ke Pak Adit. Pak Adit, terima kasih. Semuanya, terima kasih. Sehat semua. Saya akhiri. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak.